Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Kali ini saya akan mereview sebuah game dari Kasparov sewaktu masih muda, yaitu di tahun 1973, mungkin saat masih berumur sekitar 9 atau 10 tahunan. Dan lawannya adalah Shohrat Muradkuliev. Tidak banyak yang saya tahu tentang Muradkuliev, tapi para pecinta catur pasti sudah tahu siapa Kasparov. Muradkuliev sepertinya dia adalah seorang FIDE Master. Nanti kita bisa lihat dari cara bermainnya. Dan saya sendiri banyak terinspirasi dari permainan Kasparov sejak saya kecil karena permainan Kasparov muda itu sudah sangat bagus. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lihat. Kasparov membuka dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez, lalu pion ke A6, pertahanan Morphy, dan gajah ke A4, lalu kuda ke F6. Lalu dilanjut dengan pion ke D4. Sampai di sini kita bisa memilih langkah lainnya seperti kuda makan pion di E4. Lalu setelah putih rokade dan pion ke B5, gajah mundur ke B3 dan pion ke D5 melindungi kuda. Setelah pion D memakan pion E5, permainan tetap dilanjutkan. Oke, kita kembali. Setelah langkah ini, kita memilih memakan pion D dengan pion E. Jadi pion E memakan pion di D4, kemudian pion ke E5. Mengancam kuda, kita melanjutkan dengan kuda ke E4, putih rokade, dan gajah ke E7, kemudian benteng ke E1 mengancam kuda, dan kuda ke C5 menyerang gajah di A4, tapi kemudian Kasparov langsung mengambil kuda di C6, gajah makan kuda di C6. Kemudian pion memakan gajah di C6, kuda makan pion di D4, menyamakan jumlah pion, dan hitam rokade. Lalu kuda ke C3, kuda ke E6, dan kuda ke F5. Ini adalah satu-satunya langkah yang menguntungkan bagi putih dimainkan oleh Kasparov. Fungsinya adalah untuk menyerang petak G7 di depan raja dan juga mencegah pertukaran menteri. Karena jika dilanjutkan, menteri memakan menteri di D1, contohnya seperti ini. Lalu setelah kuda memakan gajah di E7 skak, raja bergeser dan benteng memakan menteri. Di sini Kasparov mendapatkan gajah gratis di petak E7. Oke, mari kita kembali. Setelah kuda ke F5, kita memainkan gajah ke G5. Kasparov lalu melanjutkan dengan menteri ke G4. Ini juga adalah langkah yang cukup baik. Lalu kuda ke D4. Tentunya di sini jika memilih untuk mengambil kuda di D4, maka kedudukan akan menjadi seimbang ya. Atau mungkin jika hitam memilih untuk dengan memajukan pion ke G6, lalu putih melangkahkan kudanya ke E4, pion G memakan pion F5, lalu menteri memakan pion di F5, dan gajah mundur ke petak E7, lalu skak oleh kuda di petak F6, gajah makan kuda, pion makan gajah. Di sini posisinya hitam tidak akan bisa keluar dari tekanan walaupun hitam unggul satu perwira. Oke, mari kita lanjutkan. Kemudian dilanjut dengan gajah memakan gajah di G5, mengancam menteri. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika putih memilih untuk mengambil kuda di D4 dan mengadakan pertukaran menteri dengan gajah memakan F5, setelah menteri memakan menteri di D8, dan otomatis menteri akan diambil kembali dengan gajah. Jadi hitam tidak akan kehilangan perwiranya. Oke, dilanjutkan. Gajah memakan gajah di F5 mengancam balik menteri putih. Menteri putih mundur ke G3, lalu menteri ke C8. Ini adalah langkah yang buruk karena hitam tidak akan bisa mengeluarkan bentengnya ke arena peperangan. Saran terbaik bagi langkah hitam adalah setelah putih melangkahkan menterinya ke G3, maka sebaiknya hitam melangkahkan menteri ke D7. Setelah putih menggeser bentengnya ke D1, mengancam kuda hitam di petak D4, maka dengan menggerakkan pion C5, kuda akan aman di pusat.
sedangkan kuda putih tidak bisa bergerak menyerang. Dan di posisi ini jika putih menggerakkan kudanya, contohnya kuda ke B1, tentu saja putih akan kalah. Setelah kuda skak berpindah ke E2, jika putih memilih untuk memindahkan raja, otomatis putih akan kehilangan menterinya dan hitam akan sangat unggul. Atau jika hitam memilih untuk memakannya dengan benteng, maka otomatis menteri akan memakan benteng di D1, lalu benteng menutup, benteng ke E1, dan skakmat setelah menteri memakan benteng di E1. Oke, dilanjutkan dengan benteng A ke D1 mengancam kuda, dan di sini tidak lagi bisa menjaga kuda dengan pion ke C5. Karena setelah kuda maju ke D5 mengancam raja dan menteri di petak E7. Oke, setelah benteng A ke D1, lalu kuda memakan pion di C2, benteng ke E2 menyerang kuda, dan menteri ke E6, lalu gajah ke F6, mengancam raja hitam dengan open skak di petak F7, kemudian dilanjutkan dengan gajah ke G6. Cara hitam untuk menutup dari ancaman putih sebenarnya kurang efektif. Sebenarnya ini adalah langkah yang tidak terlalu jelek, karena hitam tidak mungkin memainkan, karena jika hitam memilih untuk memainkan pion ke G6 setelah menteri ke G5, dan dua langkah berikutnya hitam akan skakmat di petak G7. Lalu putih melanjutkan dengan gajah memakan pion di G7, membongkar pertahanan raja hitam. Ini adalah langkah yang sangat bagus. Kemudian hitam melanjutkan dengan raja memakan gajah di G7, lalu benteng ke C2 memakan kuda. Tentunya di sini gajah tidak bisa memakan benteng karena ini adalah open skak. Kemudian dilanjutkan dengan benteng A ke D8, lalu putih menggandakan bentengnya, benteng C ke D2, menteri ke E7 menjaga petak D8, kemudian H4 berusaha mengejar gajah gratis di G6, dan hitam melanjutkan dengan raja ke H8, menghindar dari open skak menteri. Kemudian menteri ke G5, memaksa pertukaran menteri, jika tidak hitam akan hancur, dan hitam menerima pertukaran dengan menteri memakan menteri di G5, lalu pion memakan menteri di G5, lalu benteng memakan benteng di D2, benteng memakan benteng di D2, dan gajah ke F5. F4. Idenya Kasparov adalah untuk menempatkan raja ke F2, F3, kemudian memajukan pion G ke G4 untuk mengancam gajah, memaksa gajah pindah, dan mengurangi kekuatan gajah dalam melindungi raja. Permasalahan bagi hitam adalah tidak bisa mengembangkan bentengnya ke petak strategis karena petak ini jelas ada benteng, dan sia-sia jika hitam memindahkan bentengnya ke G8. Jadi setelah ini hitam memindahkan rajanya ke G7. Lanjut dengan raja ke F2, pion F5. Ini adalah langkah terbaik bagi hitam. Kasparov harus memotong pion ini, jika tidak gajah putih akan menguat. Lalu pion G makan pion di H6, raja makan pion di H6, dan raja ke F3. Benteng ke G8. Benteng tidak banyak membantu dalam permainan meskipun sudah diaktifkan. Lalu kuda ke E4. Setelah ini jika hitam memilih untuk memakan kuda di E4, setelah raja makan E4, kemudian benteng ke G3, benteng ke D7, lalu raja ke G6, putih melangkahkan pion F5 skak, lalu raja ke G5, dan benteng memakan pion di F7, maka putih memiliki dua pion kuat yang gandeng. Dan di posisi ini jika hitam memilih untuk melangkahkan rajanya ke G7, maka putih akan memajukan pion ke E6. Oke, kita kembali. Setelah kuda ke E4, hitam menjalankan gajah ke G4. Lalu raja menghindar ke E3. Sampai di sini sebenarnya posisi Kasparov terlalu kuat bahkan sebelum masuk ke permainan akhir, tapi hitam malah melakukan kesalahan dengan raja ke G6. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda ke F6, menyerang benteng dan gajah hitam. Coba kita lihat lagi, jika hitam memilih untuk melangkahkan gajah ke E6, kemudian kuda ke F6 menyerang benteng. Di sini jika kita perhatikan, benteng hitam hanya memiliki sedikit ruang
Maka hitam akan melanjutkan dengan benteng ke G3 skak, lalu raja ke F2, benteng mundur lagi ke G6, dan benteng ke D8. Misalkan saja jika gajah makan pion di A2, pion maju ke G4, gajah mundur lagi ke E6 mengancam pion, lalu skak dari benteng ke H8, raja berpindah ke G7, lalu benteng ke G8, skak kembali, dan raja berpindah ke H6. Lalu setelah pion maju ke G5, tidak ada pilihan bagi hitam untuk selain menukar pion dengan benteng, skak kembali, dan di sini skak mat. Di sini hitam menyerah. Jika kita perhatikan sejak langkah ke-19, korban gajah Kasparov membongkar pion raja dan memajukan pion ke H4, mengajukan pertukaran menteri, lalu mendominasi permainan dengan pion-pionnya di sayap raja. Sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh keren. Jadi sangat-sangat menginspirasi permainannya. Jadi sekian review permainan kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran dan kritik, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan ketikkan hashtag jika ada request game yang ingin saya review. Jangan lupa klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya. Yang pastinya masih dari dunia catur ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.